Selamat malam, sahabat Petra yang kasih Tuhan. Rema, renungan malam hari ini akan dilayani oleh Ibu Chandra Dewi Triwijayandi dari GKM Yogyakarta dengan tema Bagaimana Tuhan melihat Anda, yang diambil dari Roma 8 ayat 1. Sahabat Petra yang kasih Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabdanya, mari kita berdoa memohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan setiamu kepada kami. Kami diperbolehkan untuk terus hidup dalam kasih-Mu dan pemeliharaanmu. Terima kasih Tuhan, terutama untuk malam hari ini. Kau memberi kami kesempatan untuk duduk dan merenungkan sabda-Mu. Tolong kami ya Tuhan untuk memahami kasih-Mu, untuk memahami sabda-Mu. Tolong kami ya Tuhan untuk memahami apa maksud dari Engkau, supaya kami boleh melakukan apa yang harus kami lakukan dan kami terus bersyukur kepada Engkau. Tutup bungkus kami dengan darah Kristus, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, supaya si jahat iblis tidak mencuri dari hati kami dan kami hanya mendengar kebenaran dari sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Rema, renungan malam hari ini bertema, Bagaimana Tuhan melihat Anda? Bertema, Bagaimana Tuhan melihat Anda? Bacaan diambil dari Roma pasal 8 ayat 1. Roma pasal 8 ayat 1, demikianlah sabda Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saya ulangi, Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sahabat Petra, pertanyaan dari tema kita pada malam hari ini, bagaimana Tuhan melihat Anda, menjadi dasar bagaimana kita hidup. Bagaimana tidak, diri kita ini adalah milik Tuhan, dan kita ini dikasihinya dengan kasih yang besar. Ketika saya merenungkan ayat ini dan tema ini, saya jadi ingat lagu yang sering dinyanyikan di sekolah minggu. Ditulis di Kidung Jemaat nomor 184. Bait pertama dan bait kedua itu bait yang menurut saya sangat menceritakan kasih Tuhan. Lagunya demikian. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Bait kedua, Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sahabat Petra, Tuhan Yesus sudah mati bagi saya, juga bagi sahabat Petra. Cintanya besar, dosa dihapus di atas kayu salib. Di dalam Kristus Yesus, hukuman tidak lagi bagi kita. Roma 8 ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Jadi sahabat Petra, bagaimana
Tuhan melihat Anda, Tuhan melihat Anda dan saya dengan cinta yang besar. Itulah dasar iman percaya kita saat ini. Iman percaya ini membuat kita bisa bersorak dengan riang, syukur pada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan itu ada di Roma 7 ayat 25 sebelum bacaan kita. Sahabat Petra, apalagi yang kurang jika Tuhan mengasihi kita dengan kasih-Nya yang besar? Apalagi yang kurang jika Tuhan telah menebus kita dari dosa dan kesalahan-kesalahan kita? Apalagi yang kita harus lakukan jika Tuhan sudah melepaskan dan memerdekakan kita dari hukuman? Apakah kita masih mengingat-ingat kesalahan diri kita dan juga orang lain, dan itu membuat kita putus asa, depresi? Apakah kita masih menyimpan dengki? Apakah kita masih menyimpan hal-hal yang buruk, memikirkan hal-hal yang buruk? Sahabat Petra, Tuhan mengasihi kita dengan kasih penebusan yang besar. Tuhan Yesus mengasihi sahabat Petra dengan kasih-Nya yang besar. Oleh sebab itu, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, hitung berkat-Nya setiap hari, setiap pagi. Ingat cintanya, ingat keselamatan sudah diberikan kepada kita, kepada saya, juga sahabat Petra. Oleh karena dasar kasih dan pengampunannya yang besar, sekarang kita, sahabat Petra, juga saya, didorong untuk mengerjakan proyek cintanya yang besar. Mari mengasihi diri kita dengan kasih Yesus yang besar. Juga mari mengasihi sesama kita dengan cinta Yesus yang besar itu. Mengampuni diri sendiri dan orang lain dengan pengampunan cinta Yesus yang luar biasa besarnya. Cinta Tuhan melimpah untuk saya juga sahabat Petra. Sahabat Petra, iman akan pengampunan karena cinta yang besar itu membuat hidup kita penuh dengan ucapan syukur. Kita bersemangat untuk membagi kasih Tuhan kepada banyak orang. Sebab pertama-tama Tuhan sudah mengasihi kita dengan cintanya yang besar saat kita masih berdosa. Hidup saya dan sahabat Petra menjadi persembahan yang hidup, yang harum, yang berkenan kepada Allah. Kita mengerjakan kasih, mengerjakan damai sejahtera, keadilan dan kebenaran itu karena kasih dan cinta Tuhan yang sudah kita terima. Hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita menjadi hidup yang dibagikan, murah hati, sahabat Petra. Sebab Tuhan sudah sangat murah hati memberikan berkat-Nya kepada kita. Tuhan memandang kita dengan cinta yang besar. Mari kita juga memandang saudara-saudara kita dengan cinta yang besar. Sahabat Petra, Anthony de Milo, penulis buku yang terkenal, pernah menuliskan sebuah cerita. Ceritanya demikian. Seseorang menemukan sebutir telur burung elang. Telur itu ditetaskannya bersama telur-telur ayam piaraannya. Akhirnya anak elang ini dilahirkan dan tumbuh bersama anak-anak ayam. Selama hidupnya, burung elang ini berlaku sebagaimana layaknya ayam karena pikirnya ia adalah seekor ayam. Ia mengais-ngais tanah untuk mendapatkan cacing dan serangga. Ia merkotek-kotek dan mengepak-ngepakkan sayapnya untuk terbang beberapa jengkal saja. Waktu berlalu dan elang ini menjadi sangat tua. Suatu ketika ia melihat seekor burung yang besar di langit yang sangat cerah tanpa awan. Burung itu terbang melayang menembus angin yang kencang, meluncur dengan sayapnya yang keemas-emasan, yang kokoh tak tergoyahkan angin. Elang itu sangat terpesona melihat burung itu. "Siapa dia?" tanyanya. "Itulah burung elang, raja segala burung," jawab salah seekor ayam.
tepatnya di langit sana, sedangkan kita punya tempat di tanah ini. Kita hanya ayam. Maka elang itu hidup dan mati sebagai ayam, karena begitulah ia berpikir tentang dirinya. Dari buku Awareness halaman 3. Sahabat Petra, siapa saya? Siapa Anda? Siapakah sahabat Petra? Sahabat Petra, saya adalah cintanya Tuhan. Sahabat Petra dan saya sudah dikasihi Tuhan sebegitu besarnya. Kasihnya besar, cintanya besar untuk kita. Tuhan memandang kita dengan cinta yang besar. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Bila saat ini sahabat Petra sedang menderita, apakah itu sakit? Apakah karena persoalan-persoalan yang berat? Apakah sahabat Petra saat ini sedang tidak baik-baik saja? Sedang merasa sedih yang mendalam, merasakan khawatir yang membelenggu, kecewa yang membuat pahit, sakit hati yang terlalu sehingga tidak bisa lagi berbuat apa-apa, atau sedang mengalami semua hal yang berat. Ingat, siapa sahabat Petra? Siapa saya? Siapa diri kita? Kita adalah sasaran cinta Tuhan. Hidup kita ada dalam genggaman tangan kasih dan cinta Tuhan yang besar. Katakan dalam hati sahabat Petra, aku adalah cintanya Tuhan. Aku diberkati, hidupku penuh dengan ucapan syukur. Aku dilimpahi dengan cinta Tuhan yang besar. Sebab itu, aku mau hidup dengan ucapan syukur. Aku mau hidup menyenangkan hati Tuhan yang sudah mencintaiku dengan cintanya yang besar. Sahabat Petra, kasih Tuhan besar untuk Anda juga saya. Amin. Mari sahabat Petra kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk cinta-Mu yang besar pada kami. Kami yang debu tanah ini Engkau angkat menjadi cinta-Mu, menjadi anak-anak tebusan-Mu, bahkan menjadi biji mata-Mu. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang besar, sehingga hukuman dosa dan kesalahan kami tidak lagi membelenggu kami. Cinta-Mu memerdekakan kami, Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu. Oleh sebab itu, tolong kami Tuhan untuk memiliki cinta-Mu. Tolong kami Tuhan memiliki hati-Mu yang penuh dengan cinta itu, sehingga kami boleh mengasihi mulai dari diri kami dengan cinta yang besar, supaya kami bisa mengasihi sesama kami juga dengan cinta yang besar. Tuhan Yesus yang mencintai kami memohonkan berkat-Mu untuk para sahabat Petra yang sedang sakit, yang menderita lemah tubuh, yang menderita segala hal yang membuat mereka khawatir, dan mereka sedang tidak baik-baik saja. Tuhan, tolonglah sahabat Petra, hadirlah menjadi sahabat yang paling dekat. Berkatilah mereka ya Tuhan yang sekarang sedang berkekurangan. Tolonglah ya Tuhan, dengan cinta-Mu yang besar itu kami boleh menjadi agen-agen perdamaian. Kami boleh menebarkan cinta-Mu dan membawa kami untuk menikmati cinta-Mu bersama-sama dengan sahabat kami, bersama dengan keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi maupun yang mengasihi kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cinta-Mu yang besar itu. Kami mau serahkan hidup kami di sisa hari ini
Dalam tangan kasih-Mu, berkatilah kami, dan jadikanlah kami berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengasihi kami dan mati di kayu salib, kami dasarkan doa dan sembahyang kami. Amin.